Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk anak-anakku terlebih kelas 1. Alhamdulillah di pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan Pak Ayis untuk mengikuti pelajaran fikih. Setelah minggu kemarin kalian mengerjakan PTS dengan begitu semangat, dan akhirnya insya Allah nilainya baik-baik semuanya. Oke. Nah, anak-anakku, di pagi hari ini sebelum kita awali pelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang toharoh. Apa yang akan kita bahas? Pertama, pengertian toharoh. Kedua, macam-macam najis dan cara membersihkannya. Kemudian ketiga, macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang pengertian toharoh terlebih dahulu. Toharoh artinya bersuci. Toharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis itu apa? Najis adalah kotoran. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci. Kita harus selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan kita maupun pakaian kita dan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena sebagai seorang yang beriman, kebersihan adalah sebagian dari iman, menunjukkan bahwa orang tersebut beriman atau tidak. Salah satunya bisa dilihat bagaimana dia menjaga kebersihan. Nah, bersuci dari najis. Gimana caranya? Nah, pertama kita harus tahu apa saja najis dan cara membersihkannya. Pertama, najis itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Najis ringan atau mukhafafah. Contohnya, air kencing bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu. Jadi kalau ada bayi yang usianya kurang dari 2 tahun, kemudian dia hanya minum susu mamnya, maka air kencingnya, pipisnya itu termasuk najis ringan. Cara membersihkannya gimana? Cukup disiram dengan air bersih. Disiram saja, udah jadi. Bersih lagi. Kemudian yang kedua, najis sedang atau mutawasitoh. Contohnya apa? Darah. Darah, entah darah hewan, entah darah kita. Nanah ini kalau luka ya, biasanya luka keluar nanah yang baunya nggak enak itu. Kemudian bangkai. Bangkai tahu ya? Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Misalkan di jalan kalian lihat itu, ya Allah, tikus dibuang di tengah jalan, itu najis itu. Atau ada yang lain hewan yang mati tanpa disembelih, itu bangkai. Kemudian kotoran, ya kotorannya air pipis, kemudian kotoran hewan, kotoran kita, itu namanya najis, termasuk najis mutawasitoh atau najis sedang. Bagaimana kalau kita terkena najis mutawasitoh itu? Cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air bersih. Kita cuci dengan air bersih sampai hilang bau dan warnanya. Misalkan kalian jalan nggak pakai sandal, tiba-tiba nginjak kotoran ayam. Nah, itu harus dibersihkan. Cara bersihnya dicuci pakai air bersih sampai bau kotoran ayam tersebut, maupun warnanya yang ada di kaki kita itu sampai bersih, sampai hilang. Ya. Kemudian yang ketiga, najis berat atau mughaladhah. Contohnya apa? Contohnya air liur anjing, ya, dan babi, itu najis mughaladhah.
Nah, cara membersihkannya gimana? Dengan dibasuh air bersih sebanyak 7 kali. Dan salah satunya nanti dicampur pakai tanah. Misalkan kalian nggak sengaja di jalan dijilatin anjing kakinya, maka kakinya itu, kaki kita itu harus dibersihkan. Caranya gimana? Disiram air 7 kali. Satu, siram sambil gosok-gosok. Dua, tiga. Kemudian yang keempat, airnya dicampur pakai tanah yang bersih. Ambil tanah yang bersih buat gosoi. Ya toh? Setelah itu, yang kelima dikasih siram air lagi. 5, 6, dan 7. Selesai. Itu insya Allah bersih. Kemudian kita cara membersihkan hadas. Apa macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas dibagi menjadi dua. Ingat hadas tadi, pengertian hadas, yaitu keadaan tidak suci. Karena apa? Hadas itu nggak terlihat, ya toh? Yaitu contohnya ada hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil itu apa? Kamu habis kentut, nah, itu kamu hadas, berarti nggak suci. Atau habis buang air atau eh, pipis, habis nah, itu hadas itu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya toh? Padahal kamu kalau habis kentut misalkan, kan nggak tahu, nggak kelihatan najisnya. Sama saja kan, habis kentut sama sebelum kentut. Nah, kita nggak tahu kan, cara membersihkannya yaitu dengan berwudu. Kalian ambil air wudu, iya toh? Langsung apa namanya mengerjakan sholat atau mengaji gitu, nggak boleh habis kentut langsung ikut sholat, nah, nggak boleh, harus wudhu terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara wudhu yang baik, nanti di bab berikutnya akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, hadas besar. Contoh hadas besar adalah haid bagi perempuan. Nah, nanti terlebih yang perempuan ini akan mengalami haid atau menstruasi, tapi nanti kalau sudah balik, sudah besar, ya atau kalau masih kecil kelas 1 ya belum. Nah, nanti kalau sudah besar tahu. Gimana cara membersihkannya? Yaitu cara membersihkan adalah dengan mandi wajib. Jadi itu anak-anak pengertian toharoh, kemudian cara bersuci dari najis maupun hadas. Supaya kalian semuanya bisa bersuci dengan baik dan melakukan ibadah dengan sempurna. Itu saja dari Pak Yes hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.